Jadi untuk malam ini adalah pertemuan keempat, dan di pertemuan keempat kita akan membahas yang namanya parallelism ya, istilahnya. Apa itu? Guys. Oke, paralel adalah kalimat yang memiliki susunan yang sama, ya. Fungsinya sama, jadi bentuknya juga harus. Kalau misalnya masih bingung, langsung ke contoh. Contohnya di kalimat ke-1 adalah she spends her leisure time. Jadi dia menghabiskan waktunya, waktu bersenang-senangnya ya. Dengan apa? Hiking, camping, and fishing. Jadi sama-sama hiking, camping, and fishing. Nggak boleh hike, camp, kemudian fishing. Jadi ada yang beda satu, nggak boleh. Jadi harus sama semuanya. Ini contohnya. Jadi hiking ini sebagai apa? Sebagai gerund ya. Kemudian yang kedua, selain gerund ada juga yang verb. He changed the oil, check the tire pressure, and filled the tank with gas. Jadi verbnya verb kedua, kemudian setelah koma di sini ada lanjutan lagi verb kedua dan verb kedua. Ya, jadi ini adalah satu kalimat, tapi ada beberapa kata kerja. Kenapa? Karena dia ini masih nyambung sama komanya di sini, melanjutkan kata kerjanya. Karena tidak ada penghubungnya di sini ya, jadi boleh seperti ini. Yang ketiga, Nancy plans to either study medicine or major in biology. Jadi ini apa yang diparalelkan, yang disamakan, yang harus sama adalah either ya, study medicine or major in biology. Jadi study and major itu adalah sama-sama verb pertama, verb ke-1. Karena apa? Karena penghubungnya adalah either sama or. Kalau di sini pakai verb ing, di sini juga pakai verb ing. Kalau di sini pakai verb 2, di sini juga begitu pakai verb 2. Yang keempat, Nancy plans to study either medicine or biology. Nah, kalau yang keempat ini apa? Yang keempat adalah sama-sama kata benda. Apa yang menandakan paralel itu apa aja ya? Selain koma, ya, either sama or itu juga harus sama-sama ya. Kemudian ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut aja ya. Itu parallelism. Kemudian tidak hanya itu, tapi ada juga yang lain dalam bentuk paralel yang ditandai adanya kata sifat, adverbs, infinitives ya. Paham ya? Adjektif itu kata sifat, adverb itu keterangan, infinitif itu kata kerja asli yang bukan dihubungi kata kerja. Prepositional phrase itu gabungan frase dengan kata depan, kemudian non clause sama yang lain-lainnya. The most common situation, nah ini adalah yang paling sering muncul ya, yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul ada and, ada koma, ada either sama or, ada juga not only, gandengannya but also. Tuh. Contohnya itu yang paling sering muncul di soal Google ya. Contohnya kayak ini. San Francisco has pleasant climate, titik-titik, and many fascinating neighborhoods. Nah, pilihannya adalah exciting scenery, ada has exciting. Kalau exciting scenery itu berarti cuma kata benda ya, frase. Kalau has exciting scenery berarti kata kerja sama kata benda. That the scenery is exciting berarti kalimat ya, ini namanya clause ya, klausa yang mana ada penghubung that, kemudian ada subject, kemudian ada verb. Jadi ini kalimat tapi dalam bentuk
klausa yang mana dia ada penghubung that. The scenery is exciting. Ini juga kalimat biasa. Kita lihat di situ apa yang dibutuhkan kira-kira ya. Jadi kalau yang di garis bawah ini adalah pleasant climate and many fascinating neighborhoods, itu non-phrase ya teman-teman. Non-phrase itu apa? Kata benda yang terdiri dari lebih dari satu ya. Kata benda, bentukan dari kata benda yang lebih dari satu. Gabungan beberapa kata menjadi satu kata benda. Pleasant climate itu satu kata. Many fascinating neighborhoods itu juga satu kata. Jadi non-phrase. Jadi otomatis di sini kan sudah ada subjek sama verb ya. Kebetulan yang koma, titik-titik koma, dan ini nyambungin juga sama non-phrase, otomatis di A, B, C, D ini kita pilih yang non-phrase juga. Yang mana yang non-phrase? Kalau tadi yang B, C, D sudah jelas dia itu kalimat semua ya. Kalau has di sini kata kerja, kemudian kata benda. Yang mana kira-kira guys? Macet-macet ya suaranya. A, oke, A. Miss Fitra A. Miss. Alpha, Miss. Ya, alpha ya. Jadi jawabannya adalah alpha, exciting scenery. Kemudian contoh yang lain lagi. As a young man, sebagai seorang laki-laki muda, sebagai jejaka mungkin ya. George Washington, nama orang ya ini karena ada ditandai dengan huruf kapital. Liked boating, two hands, and fishing. Kira-kira ini yang mana yang salah nih guys? Yang nggak paralel. Si, Bu. Si. Oke, Charlie, good. Hunting. Iya, harusnya hunting ya. Fishing. Sorry. Hunting harusnya. Oke, langsung aja ke latihan sekarang ya. Nomor 1. Jadi kalau menjawab soal seperti ini, itu teman-teman wajib menghitung 30 detik ya. Waktunya itu cuma 30 detik dari sekarang. Oke, apa jawabannya teman-teman? Nomor Charlie, 1. Miss. Hah? Charlie. Cek, Miss. Oke, Charlie. Oke, kita simak. Kita bahas ya. Insects provide many beneficial services ya. Jadi insects provide ini sudah ada subjek, sudah ada verb, kemudian setelahnya adalah beberapa frase sebagai objek. Sebentar ya guys ya, masih azan di sini. Jadi mesti pause dulu.
Oke. Teman-teman banyak yang menjawab Charlie ya. Sudah jelas tadi nomor 1 itu sudah jelas subject verb-nya, tapi yang kita lebih fokuskan di sini ternyata parallelismnya ya, such as titik-titik, comma, breaking down that word and pollinating plants. Loh, hilang guys. Oh, guys. Jadi nomor 1 teman-teman jawabannya Charlie. Ya, benar sekali ya. Kenapa? Karena frase yang dibentuk dari sini adalah berupa gerund, breaking down sama pollinating plants, dan di sini satu-satunya adalah hanya conditioning the soil. Nomor 2 teman-teman juga jawabnya Charlie ya, frozen. Frozen oranges must be packed, titik-titik and stored. Jadi di sini ada verb kedua juga. Tapi ini seperti verb kedua ya. Sebenarnya ini adalah verb ketiga karena di sini ada must be, ada to be. Setelah to be di sini verb ketiga yang mana dia adalah kalimat pasif. Ya. Karena to be-nya cuma satu ya. Nah, cuma satu di sini. Jadi di sini nggak butuh to be lagi karena koma. Koma itu menghubungkan antar paralel. Jadi jawabannya adalah yang mana yang verb 3 di sini. Teman-teman jawabannya C, iya benar sekali ya. Frozen, Charlie. Oke, alhamdulillah sudah banyak yang paham ya, banyak jawaban yang benar. Nomor 3. Roger Williams was a clergyman, titik-titik, titik-titik, the colony of Rhode Island, and an outspoken advocate of religious and political. Bravo. Bravo, oke. Bravo, Miss. Bravo, oke, good. Bravo. Oke, jawabannya adalah bravo ya. The founder of, ya, the founder of. Oke, the founder of the colony of Rhode Island and jadi ini adalah apa? Kata benda ya, phrase juga dalam bentuk phrase. Tapi nama orang seperti profesi ya, menggambarkan profesi seperti itu. Jadi di sini yang menggambarkan satu-satunya adalah the founder, penemu. Kalau di sini kata kerja, alpha kata kerja, Charlie kata kerja, delta malah kalimat. Satu-satunya adalah B ya, bravo. Nomor 4. Pak Alfa. Oke, nomor 4. Alpha, oke. Pain can be applied to a surface, ya. Pain can be applied, di sini ada subject sama verb yaitu pain, subject, can be applied verbnya. Setelah itu di sini dia hanya sebagai infinitif ya. Kemudian yang berpengaruh di sini adalah yang blank-blank di sini yang kosong. Wait. With rollers, titik-titik or spray guns. Ya. Kalau dilihat dari koma dan sebelum koma sama setelah koma, dia ini adalah kata benda, setelah or juga kata benda. Kata benda yang jamak atau singular, nah ternyata di sini kata benda yang jamak. Antara A, B, C, D, di sini yang harus kita pilih adalah yang kata benda. Kalau by brush, di sini memang kata benda, ya, tapi ada istilah objeknya di sini ada by-nya, with juga, masih ada apanya ini ada prepositionnya. Jadi prepositionnya itu cukup satu aja kalau paralel ya. Jadi nggak usah dikasih with lagi ya. Oke, kalau B nggak mungkin karena dia dalam bentuk kalimat ya, otomatis jawabannya adalah alpha teman. Oke, good job guys. Oke, sama ya. Nomor 5, 30 detik.
5. Tangle. Oke, time's up. Waktunya sudah habis. Nomor 5, teman-teman, jawabannya adalah ada yang delta, ada yang Charlie, dan delta. Antara delta sama Charlie, jawaban teman-teman. Oke, mari kita eksekusi. The use of labor-saving devices in homes. Jadi, subjeknya ini masih the use ya, the use of the use. Dan yang di koma di sini adalah in home, titik-titik, and in factories, edit to the amount. Jadi editnya di sini adalah verb ya, edit. Jadi subjeknya adalah the use, verbnya adalah edit. Dan yang diparalelkan di sini adalah, yang ditanyakan adalah antara in homes, titik-titik, and in factories. Jadi tempat ya. Jadi mana nih yang tempat? Semuanya tempat ya, at office. Nah, kecuali yang BB ini verb. Untuk C ini tempat, tapi tidak spesifik. Maksudnya di kantor-kantor gitu ya. Tidak ada paralelnya. Dan paralelnya sedangkan di sini adalah in-nya, in homes, and in factories. Jadi karena ada in, ada and, dan in sama-sama in di sini, otomatis kita harus menyamakan. Otomatis jawabannya adalah delta, in offices. In offices. Oke, nomor 6, 30 detik. Alfa. Oke, nomor 6 alfa, banyak yang alfa ya. Oke, time's up. In 1900, jadi ini bacanya boleh 1900 ya. Electrically powered cars. Jadi ini masih bukan subjek karena diawali dengan preposition. Bukan subjek. Electrically powered cars. Jadi ini adalah sebuah frasa noun. Electrically powered itu sebuah phrase ya. Sampai cars. Verbnya adalah were. Subjek verbnya sudah jelas. More popular than gasoline powered cars. Because, nah ini ada dua kalimat. Karena ditandai dengan penghubung antara kalimat because. They were quiet. Okay. Operated smoothly and titik-titik. Jadi menghubungkan antara operated smoothly and titik-titik. Operated ini adalah dalam bentuk verb 3, ya verb 3 tapi bukan sebagai apa ya, sebagai verb maksudnya. Otomatis di sini satu-satunya yang verb 3 hanya alfa ya. Pilihan yang tepat jawaban nomor 6 alfa. Ya, nomor 5 tadi delta ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, guys. Mulai dari sekarang 30 detik. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silakan tentukan jawabannya. Charlie, Miss.
Charlie. Oke. Charlie. Banyak yang Charlie. Mari kita bahas. Throughout history, trade routes have increased itu subjeknya adalah trade routers ya. Untuk throughout history itu hanya adverb aja, keterangan. Trade router subject have increased itu verbnya, jadi subject verb. Contact between people, titik-titik, and greatly affected the growth of civilization. Menghubungkan antara apa? Kira-kira di sini. Oke, di sini panjang sekali pilihannya ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah apa ya? Sebuah kayak jebakan Clause. gitu ya, kayak jebakan. And greatly affected ya, and greatly affected. Di sini pakai verb ketiga ya, verb ketiga tapi bukan sebagai verb maksudnya. Verb ketiga tapi bukan sebagai kata kerja. Dan untuk antara A, B, C, D yang menunjukkan verb ketiga tapi bukan sebagai kata kerja adalah Charlie. Kalau kita pilih A, maka dia sebagai kata kerja ya, have resulted gitu. Sedangkan di sini tidak, and greatly affected di sini tidak ya, bukan kata kerja. And an exchange ini has resulted ini juga kata kerja. Resulting in an exchange of ideas ini juga bukan kata kerja, tapi dalam bentuk gerund ing. Sedangkan di sini paralelnya adalah affected, verb ketiga. Jadi pilihannya adalah Charlie ya. Oke, untuk nomor 8, teman-teman. Nomor 8. Bravo. Bravo, nomor 8. Oke. Yang lain boleh? Ya, ini agak sulit ya. Kok banyak yang nggak jawab nih. Ketutupan nih soalnya ada kontak muncul. Oke. Seperti ini kah? Oke, bravo. Oke, teman-teman, sudah. Banyak yang jawab bravo ini. Option D ketutup ya. Masa sih? Kok bisa ya? Padahal di sini kelihatan. Kalau D itu has served. D itu has served. D has served. Ini misalnya nggak kirim jawaban ya, cuma ngasih tahu. D itu has served. Muncul kotak. Kotak mana ya? Nggak muncul di Misli nggak muncul. Teman-teman muncul nggak kotak-kotaknya? Misli pinggirin loh kotak-kotaknya ke bawah sekali. Oh iya. Oke, oke. Gimana ya caranya ya? Misli kebawain, udah kebawain. Oh, pas Misli open chat ketutup ya. Sebelah kanan bawah. Oke. Ya, kanan bawah ini kan nggak ngaruh ya kalau di kanan bawah ini ya. Karena nggak bisa dihilangin ini. Gimana cara ngilanginnya? Hide names of annotators. Yang mana guys? Hide floating. Oke, hide floating aja wis. Nah, seperti ini ya. Oke. Nomor 8 akan kita bahas. Sudah 3 menit ya ternyata ya. Sudah 3 menit. Nggak usah ditutup, Fel.
Barbara Jordan was the first woman in the South too. Jadi subjek verbnya Barbara, verbnya was. Ya, ini kalimat nominal was-nya ini. Kemudian in the South itu objeknya to win. Ya, to win ini tidak berpengaruh sama kalimat sama sekali karena diawali dengan to ya. To win an election to the House of Representatives, koma. Nah, koma ini menyambungkan apa kira-kira? As Congresswoman from Texas from 1973 to 1979. Jadi jawaban teman-teman tadi apa? Bravo. Bravo ya. Bravo. Oke. Jadi kalau kita pilih A, ini to serve. Ya, to serve itu seperti mengecoh ya, karena di sini ada to win gitu kan ya, to win. Padahal di sini itu menghubungkan antar verb yang mana was di sini. Verb keduanya kalimatnya ini menunjukkan memang nominal, tapi yang kedua koma ya, komanya itu menunjukkan verb kedua. Karena was ini verb kedua, jadi di sini juga verb kedua. Dan yang satu-satunya verb kedua adalah yang bravo, served. Oke. Lanjut nomor 9. Charlie. Oke, Charlie. Nomor 9 ada yang sudah menjawab Charlie. Charlie, Miss. Charlie, oke. Oke, kita bahas. Photographer's choice of camera depends. Jadi subjeknya ini ya, subjeknya photographer sampai kamera. Kemudian depends on itu verb ya. Depends on apa? On what kind of pictures they want to take. Kemudian koma, how much control they want over exposure, and titik-titik they want to spend. Ya, berarti ini menghubungkan antara ini ya, antara how much control they want over exposure and how, itu lagi ya, how apa? How much money they want to spend. Jadi menghubungkan antar kalimat. Gitu. Charlie jawabannya ya. Oke. Good. Selanjutnya, wait ya. Ini gimana sih kalau keluar ya? Ya. Soal selanjutnya adalah ini ya. Pilih yang salah. Pilih yang salah. Nomor 10. Oke. Kurang besar. Oke, sudah. Oke, nomor 10 apa guys jawabannya? Oke.
Lengkap ini, ada yang Charlie. Bravo, ada yang Delta, ada yang Alpha. Kita bahas ya. Ya. Ada yang Charlie, wow, lengkap sekali nih jawabannya teman-teman ini ya. Ada yang A, B, C, D, berarti kita harus bahas tuntas. The bellflower is a white flower. Jadi subjeknya the bellflower, verbnya adalah is ya. Kemudian selanjutnya adalah a white flower, objek. Kemudian that grows, ini penjelasnya ya. In shady fields. That grows in shady fields. Jadi ini adalah adjective clause yang mana grows itu subjeknya adalah bellflower. Di sini setelah that tidak ada subjek. Karena apa? Karena that ini merangkap sebagai subjek yang mana bellflower itu tadi grows. Jadi subjeknya sudah ketemu, that grows sama bellflower is yang mana penghubungnya adalah that. Selanjutnya in shady fields, adverb in marshes, and jadi bisa tumbuh di mana aja ya, di fields, di marshes, kemudian di mountain slopes, lereng-lereng pegunungan, in mountain slopes. Oke, yang diparalelkan ternyata ini adalah noun ya. Marshes, ya, marshes, fields, mountains. Jadi di sini kurang s, ya, mountains and mountain slopes, ya, mountain slopes, kurang s. Jadi jawabannya adalah delta. Iya, namanya muncul kotak lagi, kotaknya di bawah nggak apa-apa, Sir. Kotaknya di bawah nggak apa-apa, Sir. Yang kita baca yang atas loh ya. Nomor 11 sekarang. Nomor 11. Oke, ada yang jawab alfa. Oke, nomor 11 langsung kita bahas. Computers are often used. Subjeknya computers, jamak, are often used, itu adalah verbnya, kemudian to control, adjustment, and correct complex industrial operations. To control itu hanyalah sebagai to infinitive, dan to infinitifnya tidak digarisbawahi berarti benar, ya, karena tidak digarisbawahi. Ini adalah sebagai to control ini sebagai apa ya? Sebagai contoh yang benar, jadi otomatis setelah koma di sini harusnya sama susunannya seperti infinitif, yang mana adjustment-nya harusnya bukan sebagai kata benda ya, jadi adjustment-nya diganti menjadi adjust gitu. Kalau adjustment itu sebagai kata benda ya teman-teman. Jadi harusnya adjust, to control, adjust, and correct. Jadi jawabannya adalah bravo yang salah. Oke, selanjutnya nomor 12. Alfa. Oke, alfa.
Maybe boiled. Benar. Oke, Alfa berarti ya. Other unit. Oke, good job guys. Jadi eggs may be boiling in the shell, scrambled. Nah, scrambled ini nggak digarisbawahi berarti benar, ya. Koma ini menggabungkan, memparalelkan scrambled sama fried, ya, and cooked. Cooked, fried, scrambled, kemudian boiled di sini harusnya boiled. Harusnya pakai verb ketiga ya, boiled. Seperti itu. Nomor 13. Janji. Oh, which was so best. Oke, nomor 13 guys. Belum muncul, Miss. Loh. Wait. sorry. Nomor 13. Ada yang jawab Alfa. Historical. Alfa lagi. Oke. Delta. Ada yang jawab Delta. Oke, sudah habis waktunya. Many places of history, scientific, cultural, or scenic ya, scenic ini bacanya. Scenic importance, ini adalah sebuah frase yang mana adjektifnya itu history, scientific, cultural, or scenic importance. Importance itu kepentingan. Iya, kan. Oke guys, ada gangguan ya. Tiba-tiba hilang gitu aja. Nggak tahu kenapa ya. Kita lanjut lagi ya. Tadi nomor 13. Tes, sudah muncul lagi kah? Sudah ya, sudah ketemu lagi kita. Many places of history. History itu kata benda atau kata sifat atau apa? Nah, history di sini digarisbawahi, jadi dia kemungkinan salah. Dan patokannya adalah scientific. Scientific itu kata sifat ya. Yang mana cultural juga kata sifat. Jadi yang salah adalah scenic adalah kata sifat dan history adalah kata benda. Maka yang salah adalah yang history, harusnya historical ya. Seperti itu. Yang 13 adalah jawabannya alpha. Oke, nomor 14 guys. Oke, sudah banyak yang menjawab. Mesti lihat dulu Charlie semuanya. Nomor 14.
Mari kita bahas modern motorcycles are lighter, faster. Ya. Subjeknya modern motorcycles are itu verbnya, lighter, faster itu adjective ya. Lighter, faster, and specialized than motorcycles of 25 years ago. Oke, sudah kelihatan sekali nih ya, nomor 14 yang salah adalah yang C, harusnya more ya, more special, harusnya gitu. Karena apa? Karena yang diparalelkan adalah ini ya, lighter, lebih terang, lebih ringan ya, faster, lebih cepat. Special harusnya lebih ya, lebih khusus, more special. Nomor 15. Oke, nomor 15 sudah banyak yang menjawab. Delta, delta, delta. Mari kita bahas. Many people who live near the ocean depend on it as a source of food, recreation, and to have economic opportunities. Sangat jelas karena di sini yang diparalelkan adalah kata benda ya, food, recreation, and economic harusnya, nggak pakai to have. Ya. Harusnya economic aja. Nomor 16. Oke, number 16. Ya, sudah ada yang menjawab. Nomor 16, DBB. Ada yang jawab Delta, ada yang jawab Bravo. Ingat ya, kita ini bahas materi tentang paralel. Jadi otomatis soalnya masih fokus ke paralel gitu. Oke, banyak yang jawab Bravo ya. Large commercial fishing vessels are equipped. Jadi subjek verbnya sudah ketemu yaitu large sama are equipped. Kemudian setelah itu ada to infinitive, to clean, packaging, and freeze. Ya, freeze apa? The fish that they catch at sea. Dan yang tidak paralel di sini adalah yang tidak seimbang adalah packaging. Karena apa? Karena sebelum koma di sini adalah to clean, yaitu to infinitive harusnya setelah to clean di sini koma package gitu aja ya. To-nya satu aja, to clean, package, and freeze gitu. Jadi yang salah adalah yang Bravo, harusnya package. Nomor 17. Oke, sudah banyak yang menjawab. Nomor 17. Bravo, Bravo, dan Bravo. As a bread, as a breed, ya sorry. Bread roti nanti. As a breed, golden retrievers, ya. Jadi subjek utamanya adalah golden retrievers are intelligent, loyally, and friendly dogs. Jadi ini ngebahas hewan peliharaan, guys.
Jawabannya adalah banyak yang bravo. Banyak yang bravo. Oke, bravo ini intelijen, ya. Intelijen itu apa ya? Kata sifat ya, kata sifat. Kemudian setelah intelijen di sini ada loyally, kemudian friendly dogs. Kalau teman-teman melihat loyal sama loyally itu beda nggak? Beda ya. Jadi kalau loyally itu dengan setia, friendly itu dengan ramah, istilahnya seperti itu. Meskipun dalam bahasa Indonesia dikatakan ramah, tapi dia itu kayak friendly smile. Jadi friendly smile itu senyumnya ramah. Maksudnya senyum dengan ramah gitu ya. Meskipun menerjemahkannya cuma senyum ramah gitu, friendly smile gitu. Tapi ini disebut adverb ya. Loyally sama friendly itu adverb keterangan. Maka intelligent di sini hanya kata sifat, maka dia harus diubah menjadi adverb juga. Intelligently. Nomor 17 jawabannya adalah bravo. Wait. Friendly. Coba misalnya lihat di kamus ya. Friendly. Oke. Misalnya ada salah keterangan guys. Ternyata friendly di sini adalah yang adjektif guys. Friendly itu disebut adjektif. Dan intelligent juga adjektif. Maka yang salah adalah Charlie guys. Charlie. Sorry. Misli ralat ya. Jawabannya adalah loyal. Harusnya loyal, bukan loyally. Charlie yang salah guys. Nomor 18. Ya, nomor 18 jawabannya teman-teman delta. Nomor 18 banyak yang jawab delta ya. Mathematics can be considered subject verb a language. Objeknya yaitu apa aja? Objeknya banyak ya. A language, an art, a science, a tool, or a game. Itu harusnya ya. Jadi bukan dalam bentuk gerund seperti ini ya. Oke, jawabannya untuk nomor 18 sudah benar yaitu delta. Nomor 19. Oke, nomor 19. Oke, nomor 19 banyak yang menjawab delta. Ada yang jawab bravo juga sih ya. Paper ini subjek ya, noun-nya uncountable, jadi dia disebut singular. May contain ini verb-nya ya. Paper may contain apa? Mineral, vegetables, or man-made fibers. Jadi jawabannya adalah ini ya.
harusnya fibers gitu aja, nggak usah pakai man-made. Kenapa? Karena sebelumnya ini hanya noun biasa, bukan noun phrase ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah delta. Nomor 20, nomor terakhir ini guys. Oke, teman-teman, jawabannya banyak yang alfa. Oh ya, ada yang tanya Miss Jessica, man-made itu apa? Buatan tangan ya. Man-made itu kerajinan tangan. Buatan tangan, man-made. Nomor Alfa, Miss. 20 alfa, oke, good. Nomor 20 kita lihat ya. R. Buckminster Fuller, nama orang ya, was a, verbnya, design, an architect, an inventor, and an engineer. Jadi semuanya ini profesi, semuanya kecuali desain. Desain ini bukan sebuah profesi, tapi sebuah kata benda ya. Di profesinya harusnya a designer. Itu ya guys ya. Jawabannya adalah alfa. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pertemuan malam ini. Di materi paralel di sini ternyata teman-teman sudah 90% menguasai, alhamdulillah. Dan kita masih ada pertemuan Zoom 2 lagi, dan itu akan lengkap nanti ya. Karena reviewnya cukup 2 kali lagi untuk grammarnya. Oke guys, semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. See you on next Wednesday. Oke, ada yang masih bertanya guys, nomor 19 ya. Oke, nomor 19 di sini subjek verbnya paper sama may contain. Kemudian mineral ini sebagai objeknya ya. Mineral itu noun ya, noun. Noun vegetables juga noun tapi bukan dalam bentuk frase. Man-made fibers itu juga noun tapi dalam bentuk frase ya. Dan koma di sini itu harus setara meskipun sama-sama noun tapi harus setara apakah dia frase atau bukan. Berhubung di sini mineral sama vegetables bukan frase ya. Jadi yang man-made di sini salah. Harusnya fibers aja. Man-made ya. Oke, jadi or fibers gitu aja ya. Oke, kenapa kontennya nggak pakai S ya? Harusnya pakai S ya, karena apa? Karena ini singular gitu ya. Ingat ya, kalau ada modal, setelah modal, may itu modal ya, harus verb 1, nggak usah ditambahin apa-apa. Oke. Sudah ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada ya. Oke guys, see you on Wednesday, next Wednesday. Jumpa lagi di hari Rabu depan. Semoga kita di pertemuan lagi dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Makasih, Miss. Oke.